حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini malam Senin di pekan terakhir bulan April 2024 bertepatan dengan pertengahan Syawal. Sekarang tanggal 20 ya. 17 itu Jumat. Berarti besok hari ini sudah masuk tanggal 20 Syawal tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan taklim, dan sebelumnya adalah ini Tuan Faizin Allahu bina wa bikum Allahu karim. Mohon maaf lahir batin. Semoga segala amal ibadah kita di bulan puasa kemarin senantiasa dibalas pahala dengan berlipat ganda Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bisa kita estafetkan di bulan Syawal ini apa yang telah kita kerjakan, kita lakukan segala aktivitas positif dan kebaikan yang merupakan amal soleh kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan minimal sama ya, dari sholat ya, sholat fardu, sholat sunnah, ataupun baca Quran, sedekah dan lain sebagainya. Semoga itu bisa dipertahankan di bulan Syawal ini dan terus kita lanjutkan amalan-amalan baik itu di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya sampai bertemu lagi di bulan Syawal, di bulan Ramadan. Dan baiknya kita tingkatkan, karena itu merupakan latihan ya, 1 bulan itu kita digembleng untuk melakukan segala hal kebaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan anak baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada seluruh keluarga, sahabat, para tabi'in, juga seluruh pengikutnya, mudah-mudahan sampai kepada kita. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat usmat yaumul qiyamah. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Sholatul Taufik. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit apa yang disampaikan oleh musannif atau pengarang kitab ini bisa menjadikan bekal ibadah kita, tentunya dalam rangka memperbaiki perbaikan dalam kualitas ibadah ataupun keyakinan dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama, rangkaian tata cara ibadah yang dibahas dalam fikihnya kitab ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat walaupun sedikit demi sedikit, yang penting kita mencoba mengamalkan. Kita dorong dulu kepada musannif dan guru kita, mudah-mudahan dengan wasilah itu kita mendapatkan kemudahan dalam memahami, kemudahan dalam mengamalkan. Ala hadhihi wa ala kulli muslimin wa ala Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa ila hadrati Syekh Abdullah bin Musa bin Muhammad bin Hashim Alawi wa ila ruhi ya Rabbi
Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya masuk kayaknya masuk kayaknya susun di kami Allahumma banyak masuk Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon keikhlasan Al-Fatihah kedua saya khususkan untuk putri saya kedua karena musibah kemarin 2 hari yang lalu. Jadi lagi main sama kakaknya ketindih tangannya bengkok Pak. Mungkin meloncat dari kasur lumayan kencang. Jadi tadi periksa di Cukang Kali di Pantan kebetulan di situ. Alhamdulillah dikasih tahu sama teman. Tadinya mau saya bawa ke Cimande Bogor, tapi ada di sini saya coba sini, katanya ada yang retak. Jadi sekarang lagi press kanan ya. Ini bisa. Mohon doanya dengan keikhlasan hati untuk putri saya Maisa Izatul Mardiyah dan cepat disembuhkan dan kembali bisa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Mudah-mudahan juga keturunan kita sehat selalu. Jadikan Allah yang sesuai ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di masjid apa yang mendengarkan suara ini, memang pengeras suara dimanapun berada, mudah-mudahan masih jelas terdengar di luar sehingga bisa nyimak ya apa yang kita sampaikan. Jika terbatas waktu dan bisa hadir, mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga dari pengeras suara ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa dipahami karena terkait dengan pembahasan masih seputar fikih dan pertengahan bahasan kitab Sunan Taufik, dan sekarang kita insyaallah akan membahas apa yang dicatat oleh musannif dari bahasanya Faslun min Syurutis Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan terlebih dahulu jelasnya. Faslun wa min syurutis sholati istiqbalul qiblati wa dukhulil waqti wal islam wa tamyiz wal ilmu bi fardiyatiha wa alla yaqtida fardan min furudiha sunnatan wasatru bima yaslu bihi lawal basyarati bi jami'il badani al-hurrah illa wajhi wal kafaini wasat ma bayna surati wal rukba idnakari wal ahadi min kulli janibin la al asfal. Paslon ini adalah sebuah pasal wa min syurutis sholati, dan daripada syarat-syarat sholat. Kalau kita berbicara terkait dengan syarat sholat itu ada 2. Ada yang disebut dengan syarat wajib sholat, ada yang disebut dengan syarat sah sholat. Nah, ini jangan terbalik nanti ya. Jadi kalau disebutin syarat sholat berarti ada 2 definisinya. Itu bahasannya tentang syarat wajib atau syarat sah, dan dua-duanya penting. Dua-duanya ini harus dipahami. Dimatikan itu. Amin ini. Kalau syarat wajib
wajib sholat itu kita sudah bahas ya di kitab-kitab fikih juga, seperti di Fathul Qorib, Abu Suja. Ada syarat sholat itu satu Islam, kedua balik, ya. Kemudian ketiga berakal. Nah, kemudian ada tambahan lagi adalah suci dari hadas kecil atau hadas besar. Kemudian tidak dalam keadaan haid atau nifas, itu syarat wajib. Jadi kalau syarat wajibnya itu tidak terpenuhi, berarti sholatnya sah juga. Sekarang berbicara tentang syarat sah sholat, berarti syarat yang akan mempengaruhi keabsahan, kesahnya sholat kita ya. Sahnya sholat kita itu tergantung syaratnya ini. Nanti syarat-syaratnya apa saja kita akan bahas malam hari ini. Pertama adalah istiqbalul qiblati. Jadi syarat ini adalah kalau menurut Abu Suja dalam kitab Fathul Qorib, Syekh Muhammad Qasim menyatakan yang dimaksud dengan syarat itu adalah mata tawaqquf sihhat as-shalati alaihi wa laysa juz'un minha. Yang disebut syarat salat itu adalah sesuatu yang menentukan atas sholat itu sahnya sholat, tapi bukan juz dari sholat. Jadi bukan juz daripada sholat. Ya. Yang pertama istiqbalul qiblati adalah menghadap kiblat. Ini tentunya menghadap kiblat ini kalau kita sholatnya di masjid, di mushola, di rumah, karena sudah tahu kiblatnya. Ya, atau kalau di Kementerian Agama, dulu saya di sana itu ada program pengkiblatan. Jadi sekaligus praktek kami santri waktu itu, waktu saya mondok itu kelasnya Muhammadul Ali ya, sudah belajar ilmu falak, termasuk diantaranya adalah cara mengkiblatkan tempat, baik itu musola, masjid, rumah, itu dikiblatkan berapa derajat pemiringannya ataupun bahkan lurus. Nah, itu alatnya kalau dulu masih tradisional, pakai rubu namanya, ya dari kayu. Kalau sekarang udah canggih, di HP juga ada sekarang, ya. Tinggal diputer, diarahkan, nanti dia akan ada kiblat. Ya, jadi nanti kalau yang ada aplikasi yang di HP akurat, masjid itu bisa ini ya. Nah, termasuk di HP saya ada. Jadi kalau pas kebetulan singgah di satu tempat di musola atau masjid, saya suka memastikan kiblatnya ke arah mana. Termasuk kalau masjid dan musola itu memang kiblatnya itu dia agak miring. Nah itu saya suka ngecek lagi tuh. Coba saya cek sama enggak? Ya. Nah itu istiqbalul kiblat. Ini sebetulnya sejarahnya di penghadapan kiblat ini kan dulu waktu bulan Sya'ban. Di pertengahan bulan Sya'ban, kalau dalam keterangan ada yang dikatakan di hari Selasa. Jadi Nabi SAW itu dengan umatnya, umat Islam waktu itu hampir 17 bulan menghadapnya bukan ke kiblat, tapi ke Baitul Maqdis. Nah, Nabi meminta kepada malaikat Jibril itu untuk diarahkan kiblat itu ke Mekah, ya, ke Ka'bah. Atas permintaan Nabi, Jibril menyampaikan kepada Allah, akhirnya disetujui, ya, di ACC. Nah itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, nanti bisa dilihat di situ. Asbabun nuzul, turunnya surat Al-Baqarah ayat 144 itu adalah terkait tentang beralihnya atau pindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah atau Mekah. Ya. Kenapa Rasul minta pindah? Karena sebelum umat Islam menghadap kiblat itu, orang-orang kafir sudah menghadap ke situ, sudah berhadap ke Baitul Maqdis ibadahnya. Jadi Nabi gak mau sama dengan Baitul Maqdisnya, dengan arahnya orang-orang kafir yang ibadahnya ke Baitul Maqdis. Maka Nabi minta dipindahkan. Ya. Nah,
kemudian dipindahkan. Ini menghadap kiblat. Bagaimana kalau kasusnya kita kalau di satu tempat kemudian kita nggak tahu arah kiblat? Mungkin kalau orang-orang yang camping ya di hutan belantara atau bahkan di tempat yang memang kiblatnya belum tentu, nggak tahu di mana arah kiblatnya, sehingga di satu tempat rumah musola atau nggak tahu kiblatnya ke arah mana. Nah, kalau ada alat, kalau dulu itu tadi ya rubuh sama fadon namanya. Kalau sekarang kalau masih bawa HP, pakai HP bisa diarahkan. Sekarang alat-alat itu nggak ada. Ini kita ke arah kiblatnya mana? Seperti mungkin kasus kalau sekarang kita sholat lihurmatil waktu, sholatnya di dalam bis ya, atau di mobil gitu ya. Dalam mobil kan atau di kapal laut. Dan saya pernah kalau di kapal laut untuk aku mulai bisa sadar. Arahnya kan arah maju ya kan? Ya. Nah itu pakai niatnya jangan mustaqbilal kiblat. Kalau kita nggak tahu kiblatnya, tapi mustaqbilal Ka'bah. Ya, mustaqbilal Ka'bah. Kenapa? Kayak seperti kita melihat orang-orang yang sedang umroh, sedang haji, itu kan arahnya kita sholat kan ke Ka'bah ya. Kalau Ka'bah misalnya di sini, di tempat Ka'bah ini Ka'bah. Kalau kita ke sini kan sholatnya ke arah Ka'bah nih, mustaqbilal Ka'bah nih. Terus ada yang di depan kita di situ, Pak Bambang misalnya, ya kan menghadapnya ke saya nih, tapi menghadapnya di belakang Ka'bah gitu. Jadi sholat pada mustaqbilal Ka'bah juga. Sekarang yang di sebelah kanan, sama juga kan ke Ka'bah. Dari sebelah kiri juga sama ke Ka'bah. Jadi itulah kalau di Ka'bah itu sama seperti kita sholat di luar yang kita tidak tahu arah kiblat kemana. Maka usolnya adalah mustaqbilal Ka'bah. Ya, di dalam kendaraan, ya di kapal laut atau di mobil kita sholat. Nah sholatnya sholli fardhu maghrib misalnya, ya mustaqbilal Ka'bah. Gitu ya. Itu kasus kalau ketika kita darurat, kita nggak tahu arah kiblat itu kemana, maka kiblatnya adalah Ka'bah. Karena di sini juga, dan itu harus yakinan fil qalbi wa dhannan fil bu'di, baik dekat ataupun jauh jaraknya dengan Ka'bah itu sendiri ya. Wal muradu bil qiblati al Ka'bah, yang dimaksud kiblat itu adalah Ka'bah ya. Nah sekarang kasus yang kedua, kalau orang sakit mustaqbilannya mustaqbilan kiblat, tapi caranya, kalau sekarang caranya bukan menghadapnya. Cara membaca tadi mustaqbilan Ka'bah ke kiblat bukan itu tetap mustaqbilan kiblat, tapi sekarang caranya. Di sini dikatakan kalau posisinya itu mutqajian itu mengkerek, kayak apa namanya? Mengkerek ya, kayak gini. Kita kayak kita tidurnya Rasul gitu ya. Nah, mengkerek apa? Nah itu kalau posisinya seperti itu, karena yang kita ketika sholat itu yang dijadikan patokan bukan wajah kita, bukan juga tangan, bukan juga kaki. Jadi misalnya gini, karena kiblatnya ke sini, maka wajahnya harus ke sini. Itulah kiblat bukan. Atau kaki misalnya, kaki kita kiblatnya ke sini, maka jari-jari kita harus ke sini. Patokannya bukan itu. Tapi patokan kiblat itu kalau orang normal adalah sekujur badan ini menghadap kiblat. Ya, patokannya kan. Kalau orang yang mutqajian, yang sakitnya ketika sholat dia dalam keadaan sakit, kemudian sholatnya kayak gitu ya, kayak kita tidur sunnah. Nah itu yang menghadap kiblat, patokannya adalah wajah dan dada. Di dadanya sama wajahnya harus menghadap kiblat, ya. Kalaupun kakinya nanti keadaannya lurus ke sana, wajahnya ke sini,
kemudian dada ke sini itu udah patokannya pokoknya dada semuanya. Nah sekarang kalau yang terlentang itu kayak kita kalau sakit tidurannya di kasur rumah sakit, kan ada yang di belakangnya agak naik ya, kayak kalau kita mandiin jenazah naikin punggung sampai kepala itu kan arahnya agak miring ke atas ini itu. Nah yang jadi patokan kalau orangnya duduk seperti itu, seperti orang sakit, maka yang dipatokkan kiblatnya adalah wajah dan kaki. Jadi kayak ini kaki, nah gini. Jadi wajahnya ini harus kiblat, ya. Nggak kalau tidur begini kan, ini nggak kiblat ke atas. Jadi patokannya harus wajah. Nanti begini, ya setengah duduk kalau di dari bagian dada ke atas. Ya, jadi kalau ada orang sakit mau sholat di rumah sakit maka naikin ininya supaya wajahnya naik ke arah kiblat, gitu ya. Tapi itu arah itu kalau ya. Kalau sekarang di rumah sakit itu kasur rumah sakit bisa didorong kan? Kalau masih bisa didorong diarahkan ke kiblat. Kalau memang dan kalau darurat memang tidak bisa didorong maka kasih tahu mustaqbilannya apa. Ya solusinya gitu aja. Memang kalau di rumah sakit nggak tahu nih arah kiblatnya, dia menghadap si kasurnya itu kemana ya? Mungkin bisa jadi arah kasurnya ke sana. Tapi kalau kita siasatin, kalau sekarang kan ada HP, kalaupun kita tidak tahu pakai HP dulu arah kiblatnya kemana, nanti bisa disiasatin kayak tadi. Kalau misalnya dia masih bisa kerek, berarti kalau dia tidurnya ke sebelah sini, ya sebelah sini misalnya tidur, tapi kiblatnya ke sini, maka boleh tidurnya di sini, kerek berarti yang diarahkan sama dada. Kita tinggal siasatin itunya, ya. Oke, itu di situ juga kalau orang sakit kan kita harus pelajari cara wudhunya ya. Cara wudhunya boleh diwudhuin kalau memang sudah tidak mampu. Ini itu menolong gitu, menolong orang yang wudhu kalau dia memang sudah tidak mampu. Tapi juga kalau sakitnya parah kan ada uzur, ya. Sakit itu uzur sholat yang artinya bisa dikodok, atau kalaupun dia sampai meninggal nanti jadi bayar ya. Nanti ada hukumnya lagi kalau keadaan seperti itu. Nah itu terkait tentang menghadap kiblat ya. Kemudian yang kedua, waduhulil waktu. Yang kedua, masuk waktu. Masuk waktu ay ma'rifatul waktu, artinya dia mengetahui masuknya waktu sholat. Karena memang di surat An-Nisa di ayat 10 ya, Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat fardu itu sudah ditentukan waktu-waktunya, maka harus sesuai waktunya. Tidak bisa kita sholat zuhur belum waktu zuhur kita sudah sholat, nggak sah sholatnya. Ya, makanya minimal di masjid itu minimal ada waktu sholat ya, jam kayak ini kan ini membantu, atau bahkan kalau punya duit ya di rumah beli kayak gitu Pak. Kalau enggak yang kecil itu ada kan. Ya lagi-lagi kalau sekarang di HP itu sudah ada. Ya, bahkan HP-nya sekarang kan udah masuk Islam hampir semua ya. HP-nya bisa ada kan. Penanda sholat juga sudah canggih lah kalau sekarang ya. Tidak seperti dulu zaman Nabi harus pakai tumbak ya. Menentukan waktu sholat itu harus pakai tumbak dengan bayangan matahari.
Kalau sekarang sudah canggih lah, di HP juga. HP-nya yang bisa azan, kita setting, kita atur bisa. Ya. Jadi kalau waktunya lagi kerja, HP-nya bunyi, bunyinya azan, dan sholat. Waktu sholat sudah tiba. Nah, ini kalau waktunya itu belum tiba, kemudian kita sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, kalau orang yang waktunya belum tiba sholat, waktu terus sholat kerajinan, ya kerajinan tapi ummi ya, tapi nggak tahu. Kemudian yang berikutnya adalah wal Islam. Nah itu Islam ini di syarat wajib sholat juga ada, di syarat sah sholat juga ada. Ya, jadi orang Islam yang sah sholatnya, ya kalau orang kafir, fala tasihhu min kafirin kata qiyam ibadati. Kalau orang kafir yang belum Islam, yang bukan Islam atau Muslim yang melakukan sholat tidak sah, seperti mana ibadah-ibadah lain kalau bukan Islam juga sah. Dan tentunya itu adalah perintah-perintah yang sudah Allah perintahkan. Yang berikutnya syarat sah sholat itu adalah tamyiz. Nah ini tamyiz. Wa huwa ayyasira at-tiflu bihaitsu yaqulu wahdahu wa yastanji wahdahu fala tasihu min ghairi mumayyiz li'adami sihhati ibadatihi bi nafsihi. Tamyiz ini adalah ketika seorang musalli, orang yang sudah sholat itu, orang yang sholat dia sudah mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana perintah, mana larangan. Kemudian kalau kasusnya terjadi kepada anak yang kecil, anak bocah misalnya, dia masih tarbiyah dalam sholat, ya masih dalam pendidikan, ya dalam belajar sholatnya. Kalau di fikih itu kan kalau anak kecil 7 tahun itu kita sudah wajib menyuruh, perintah diajak sholat. Kalau 10 tahun, kalau belum dia mau sholat itu ada hukumnya apa, harus dipukul dan pukulannya tidak membekas sebagai efek jerahnya supaya dia mau sholat. Ya, maka penting kiranya kalau yang punya anak kecil di umur 7 tahun di kelas 1 SD lah, 1 SD, 2 SD itu kita udah mulai ajakin sholat ya, ajakin sholat, perintahkan untuk melakukan mengerjakan sholat. Nah, kalau yang disebut tamyiz itu dia akan sah sholatnya kalau untuk bocah, akan sah sholatnya kalau dia tamyiz, dan tamyiz itu hitungannya kalau dalam kitab ini dikatakan bahwa dia sudah bisa makan sendiri. Kemudian kalau istinja, buang air besar, buang air kecil, dia udah bisa cebok sendiri. Nah itu dikatakan tamyiz. Ya, walaupun pahala yang didapatkan oleh anak kecil yang belajar sholat ini adalah untuk orang tua. Ya, karena dia belum mukallaf, belum dibebankan oleh perintah. Ya, maka itu dia, selain dia untuk tarbiyah, maka pahalanya untuk orang tuanya, ya, sholatnya, ibadah-ibadah. Nah itu hitungan tamyiznya itu kalau dia sudah bisa makan sendiri, ya, cebok sendiri, gitu, ya. Kemudian berikutnya wal ilmu bi fardhiyatiha. Nah ini penting nih, ya, harus diingatkan bahwa yang menjadi syarat sahnya sholat itu ilmun. Ilmun itu mengetahui keparduan sholat. Artinya tidak hanya bagus, ya, dalam bahasa ilmu ini mengetahui kaifiyah tata cara sholat, baik dari hal yang wajib, yang sunnah, yang membatalkan sholat, atau sholat, gitu ya. Nah, seluruh apa yang terkait dengan sholat itu kita tahu. Maka disinilah pentingnya kita thalabul ilmi. Jadi kalau kita sholat tapi nggak tahu ini fardu apa sunnah,
ini batal apa tidak, gitu ya. Minimal sudah ngaji, sudah pernah mendengar bahwa takbiratul ihram itu adalah rukun wajib, ya, rukun sholat. Membaca Al-Fatihah itu rukun sholat. Membaca bacaan Subhana Rabbiyal A'la itu rukun atau sunnah sholat, atau membatalkan sholat itu seperti apa. Nah itu minimal ya gambaran-gambaran terkait dengan masalah sholat itu tahu. Maka inilah pentingnya kita diperintahkan thalabul ilmi dimanapun, terutama aktivitas harian kita ini ibadah sholat. Ya, sholat sehari 5 waktu, 17 rakaat kita kerjakan. Ya, terutama fardu-fardunya ini yang harus diketahui. Ya, minimal yang fardunya jelas. Ya, minimal dalam kitab fikih juga ada yang 17, ada yang 14. Kalau yang 17 itu kalau yang 14 ada yang dipecah menjadi 1, menjadi 14, tapi jumlahnya kalau dipecah semuanya dari 17. Dari mulai niat, takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, ya, kemudian ruku, tidak ruku, sujud, nah itu semua adalah 17 rukun sholat yang harus kita ketahui. Jadi kita nggak sampai kita meninggalkan daripada salah satu rukun sholat, atau bahkan di nomor berikutnya wala yaqina fardun min qurdiha sunatan, ya. Bahkan nyambung ya penjelasannya, setelah kita mengetahui kefarduan sholat itu, maka jangan pernah kita beriktikad meyakinkan dari fardu itu adalah sunnah. Misalnya ya, surat Al-Fatihah itu kan rukun wajib kita baca. Kalau tidak dibaca maka tidak sah sholatnya. Terus dalam hati kita mengiktikadkan, lah Fatihah mah sholat sunnah inilah harus dibaca. Nah itu nggak sah sholatnya. Ketika kita punya keyakinan seperti itu ya dalam sholat, ya. Atau bahkan menggantungkan keraguan itu bisa menjadi batal sholat. Ya, menggantungkan keraguan. Misal ini menggantungkan, ini tadi saya baca apa ya enggak ya? Jadi ragu, ya. Nah itu was-was. Itu juga bisa menjadi pembatalan sholat karena was-was dalam sholatnya. Ya. Maka penting, ya. Karena kalau menurut ahli sufi, kalau ahli sufi itu kan sholat itu jalannya menuju Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bertemu, berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW karena sholat itu merupakan mi'rajul mu'minin, kalau orang sufi menyebut, dan statementnya itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya, ya, cara naik dia untuk ketemu Allah. Nah, mi'rajnya Nabi adalah Isra wal Mi'raj di bulan Rajab. Mi'rajnya orang mukmin menurut adalah sholat. Ya, sholatnya orang mukmin itu sebagai jalan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya. Ya. Nah, itu. Jadi jangan meningkatkan sebuah fardu dalam sholat adalah sunnah atau sebaliknya. Gitu ya. Ada yang di atas sunnah sholat itu apa? Bacaan Subhana Rabbiyal A'la misalnya, ya, kedua kalinya, ketiga kalinya. Itu misalnya tidak sunnah, atau baik itu yang diucapkan atau yang digerakkan, ya, itu sunnah. Seperti misalnya mengangkat tangan ketika mengangkat tangan itu, ya, ketika rakaat ketiga, misalnya. Kalau sholat zuhur kan setelah dari sujud mau mengangkat ke rakaat berikutnya ketiga, itu sunnah kita mengangkat kedua tangan, takbirnya Allahu Akbar. Nah, kemudian kita mengiktikadkan bahwa itu wajib. Nah, maka itu juga sama, ya, jasa sholat. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan dalam
dalam sholat. Karena itulah ya, tidak bosan kalau sholat itu terus diperbaiki, terus dibahas, terus diingat-ingat, ya, baik kaifiah dan tata cara maupun menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala saat sholat ya. Bahkan kan menurut Imam Ghazali sholat itu menjadi sah kalau dia khusyuk sholatnya. Itu berat ya kalau kita mengejar sebenarnya Imam Ghazali itu nggak nyampe kayaknya. Kita kalau dihitung dari pertama kita balik sampai sekarang sholat kita yang sah itu bisa kita hitung gitu. Karena apa? Jarang khusyuk. Kita jangan khusyuk, apalagi udah datang masalah. Jangankan datang masalah yang kecil atau besar. Kunci motor aja hilang, lupa naruh. Ya, kita kadang-kadang ingatnya pas sholat. Ya, jadi terkadang sholat kita itu menjadi jalan menemukan barang yang hilang. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu perbaiki sholatnya. Kemudian yang berikutnya, wasatu bima yastu bihi launan basyarati bi jami'il badani qara ila al-wajhi wal kaffain. Yang berikutnya, syarat sah sholat ini adalah menutup perkara yang ditutup ya dengan perkara itu adalah launul basyar, warna kulit. Jadi menutup aurat. Ya, kalau bicara singkat menutup aurat ya, termasuk dengan launul basyar. Launul basyar ini adalah warna kulit. Artinya di sini ada ayat yang kifayat di launil alani aw salatin, bahwa tidak boleh memakai pakaian yang menutup aurat itu ketika kainnya itu transparan, kelihatan warna kulit itu kelihatan. Saya warna putih, tapi putihnya putih transparan, bisa kulit kita masih kelihatan kalau dilihat sama orang. Jadi memang bagusnya yang gelap-gelap, ya. Jadi warna kulit kita itu tidak kelihatan. Atau warnanya transparan tapi kita pakai double dalamannya. Jadi supaya minimal yang tertutup itu kan aurat laki-laki, berarti dari atas pusar sampai bawah lutut. Nah itu minimal yang tertutup gelap, gitu ya. Nah, walaupun kita sholat tidak ada orang yang melihat, sendirian di kamar, ya, atau digelapin, sholat di masjid matiin lampunya, gitu ya. Tapi kita pakai yang transparan masih kelihatan kalau di keadaan atau kondisi yang normal. Nah termasuk juga aurat kita tadi. Aurat kita kan harus ditutup. Kalau laki-laki tadi di atas pusat sampai di bawah lutut. Nah karena ini digelapin atau kita sendirian di kamar, maka apalah kita pakai celana pendek, bisa pakai celana pendek sama kaos. Celana pendeknya di atas lutut, kita sholat, maka tidak sah sholatnya karena tidak menutup aurat walaupun dalam keadaan gelap atau tidak ada yang melihat, ya. Tetap itu syarat sah sholat dalam keadaan dan kondisi apapun harus dipenuhi supaya sah sholatnya. Dijamin badan kalau perempuan itu sholatnya menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah telapak tangan kan ini posisinya ya. Nah ini perempuan hati-hati. Pertama, ketika dia sholat bajunya itu harus panjang. Kenapa? Kalau dia pendek, saat dia tidak bisa menjaga auratnya ketika sholat, mukena itu kan yang model biru mungkin, kan ada yang dua ya, atasan bawahan. Ini yang atasan kalau ketika dia takbir, kalau terbuka dari sini kelihatan, walaupun nggak ada yang lihat, itu batal sholatnya karena kelihatan aurat. Makanya yang bagus itu, yang paling terjaga mukena itu Pak
beliin karena yang satu kayak jubah yang ada tangannya itu lebih terpelihara, lebih terjaga, Pak. Ya. Nah, jadi ketika dia tampil kan bebas, karena kayak kita ini baju itu yang tidak ada atasan bawahan ya, bukannya yang langsung lurus, enak itu, paling aman. Itu juga dulu guru saya, kalau yang aman buat perempuan yang seperti itu. Ya. Kalau laki-laki, ini saya sering juga. Kalau laki-laki karena aurat kita itu di bawah lutut sama bagian susah, yang paling rawan saat kita sholat pakai kaos. Yang rawannya yang sebelah belakang. Ini sering saya temukan kalau berjamaah di tempat lain. Ya. Ketika ruku itu ke bawah kan keangkat, ya, keangkat, kebuka sedikit itu auratnya, batal itu sholatnya. Atau ketika sujud, ya, ketarik ke depan, maka di sini kebuka sedikit, nah itu batal sholatnya. Auratnya kelihatan. Ya. Nah, bagaimana kalau sholatnya di belakang ada bacaan, ya, banyak bacaan, itu makruh. Soalnya makruh. Itu ya. Nah, karena itu bisa berpotensi ketika kita pakai kaos yang ada bacaan di belakang, berpotensi untuk dibaca oleh orang lain yang di belakang kita. Maka dengan seperti itu, yang baca ini kan jadi nggak musuh sholatnya. Nggak musuhnya gara-gara kita yang pakai baju itu. Nah, maka ya hati-hati. Kalau misalnya katanya yang belum bisa katanya batal. Gimana? Kalau kita di sholat yang belum bisa itu batal. Yang ada yang sudah bicara, katanya kalau lagi sholat boleh mengalami yang belum disunat. Oh, yang belum disunat, ya. Betul sih. Sebenarnya kalau batal enggak, cuman baiknya jangan dulu dibawa masjid. Ya, tapi kalau memang nggak ada masalah karena memang ini, kalau kita seorang laki-laki yang belum disunat itu kan masih ada najis kulupnya itu, ya. Jadi tempat yang suci sama kita bukan nyamain anaknya itu najis ya, cuman di anak yang belum disunat itu ada kulup yang itu adalah najis yang tersembuh. Ya, makanya baiknya sih memang disunat dulu anak yang kita bawa ke masjid. Makanya kalau saya dulu yang anak yang pertama itu 1,5 tahun saya sunat. Iya, kalau di Bogor itu bahkan belum 1 tahun. 1 tahun itu paling ini disunat. Kalau saya 1,5 tahun. Nah, kita yang punya anak yang di bawah yang 1 tahun yang belum disunat, itu saya juga dikasih tahu dokter sunat waktu itu. Jadi kasusnya waktu anak saya diperiksa kan diintip ya. Ya, si mulut yang depannya itu didorong ke belakang, itu ternyata kotor, Pak. Dan itu menjadi penyakit. Maka kalau anak kecil yang belum disunat, ketika sudah pipis, itu dibersihin kayak ini. Tarik ke belakang, terus dibersihin. Itu kotor. Dan itu menjadi sangat penyakit. Di antara hikmahnya disunat itu menghindari dari penyakit. Ya, Islam luar biasa dari segi kedokteran. Nah itu dia ya. Jadi ini tidak membatasi. Tidak. Yang harus diperhatikan sebelum selesai. Jadi kalau soft itu soft pertama, kedua, ketiga itu kan memang dalam keterangan itu yang ini sepuh, kalau anaknya ini sepuh, terus kedua itu yang di bawahnya ini, terus ketiga pemuda, anak kecil itu paling belakang. Kenapa? Karena belum ada kewajiban sholat tadi. Ketika satu barisan itu ada anak kecil, itu sama dengan kosong. Ketika kosong itu barisan, ya, maka misalnya anak kecil ada di barisan pertama,
itu sama dengan kosong, karena dia belum wajib sholat. Nggak ketutup, itu sama dengan tidak ketutup barisannya atau softnya, maka barisan kedua ini nggak sah berjamaahnya. Nggak sah berjamaah itu sama dengan dia tak mendapatkan pahala 27 derajat tadi. Nah ini kadang sering kita bilang anak kecil nggak boleh ada di depan, itu bukan nggak boleh, karena menjaga itu. Ya, sama dengan kosong itu barisan kosong. Ya. Nah, adapun misalnya kalau kita orang tua bawa anak kecilnya, sebaiknya nanti kalau misalnya barisannya ada 3, ya kita barisan ketiga aja dengan anak kita. Ya. Nah, saya ngajarin anak juga. Kalau saya jadi makmum, saya bawa anak, ya saya paling belakang. Karena anak saya nanti bisa penyebab orang nggak sah sholat berjamaahnya. Nah, dia sebenarnya. Nah itu dia wasatu ma baina sholati wal quba ditambah ulama. Terakhir menutup seluruh aurat di antara pusat dan lutut itu bagi laki-laki dan anak. Kalau dulu kan ada bahasa anak ya. Atau kalau satu lagi adalah wanita merdeka, wanita yang sudah dimerdekakan, artinya tidak jadi budak. Itu orangnya sama dengan laki-laki. Itu ya. Itu dia di antara syarat-syarat sahnya sholat. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan jadi ilmu, ya, sehingga kita lebih hati-hati dalam melakukan mengerjakan sholat, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.